Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Daulay. Saya dari kelas PJKR 3F, NIM 62033111052. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran Penjas. Jawaban nomor 1. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, mengevaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar serta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi sosial adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan mengelola hubungan masyarakat yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Jawaban soal nomor 2. Pendekatan pembelajaran adalah cara pandang pembelajaran yang dipakai untuk membuat lingkungan pembelajaran yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para guru agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai. Strategi pembelajaran adalah menekankan proses secara verbal. Masing-masing teori menekankan aspek tertentu dalam proses pembelajaran yang perlu kita pertimbangkan. Namun, pada dasarnya setiap teori pembelajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu mencetak peserta didik agar dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. 3. Pendekatan lebih menentukan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Satu pendekatan yang direncanakan untuk satu pembelajaran mungkin dalam pelaksanaan proses tersebut digunakan beberapa metode. 4. Seorang guru sebaiknya harus menggunakan metode pembelajaran atau learning methods yang tepat agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa belajar dengan baik karena learning method yang digunakan oleh guru menjadi penyampaian materi menjadi lebih menarik dan bagus. 5. Keterampilan bertanya. Pada hakikatnya melalui bertanya kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui. Dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa. Antara siswa ini menunjukkan adanya interaksi di kelas yang dinamis dan multi arah. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan, yang dimaksudkan untuk memacu dan mengingat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. Tujuan utama guru mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran untuk mengurangi kebosanan siswa sehingga perhatian mereka terpusat pada pelajaran. Keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Nomor 6. Tujuan pembelajaran terhadap kompetensi siswa.
Tujuan suatu pendidikan memiliki peranan yang harus jelas agar siswa dalam proses belajar mengajar memiliki tujuan pencapaian seperti tujuan pendidikan nasional atau TPN hingga tujuan pembelajaran instruksional lainnya. Maka dari hal ini, tujuan pembelajaran terhadap siswa harus jelas. Berbagai karakteristik bahan pelajar atau materi pelajaran harus jelas dan mudah untuk dipahami. Materi yang mudah diterima murid akan membuat murid dapat berkembang sebaik mungkin dan meraih sebuah kecerdasan. Maka dari hal ini pentingnya karakteristik materi pelajaran yang unik, menarik, hingga mudah diterima oleh siswanya. Waktu yang mana digunakan untuk metode pelajaran. Jam belajar oleh siswa memiliki peran penting terhadap kecerdasan serta perkembangan siswa dalam berbagai hal. Siswa di luar negeri memiliki waktu belajar yang relatif sedikit dibanding Indonesia, namun hasil akhirnya rata-rata IQ tetap banyak orang luar negeri. Maka dari hal ini pentingnya waktu yang efisien dalam belajar terhadap siswa. Faktor yang berasal dari siswa itu sendiri. Kecerdasan bawaan dan kesehatan mental berpengaruh terhadap siswa dalam proses pembelajaran dalam waktu yang lama. Maka dari hal ini pentingnya pengelolaan siswa dengan baik agar pembelajaran berjalan lancar. Ketersediaan berbagai fasilitas yang ada. Ketersediaan fasilitas akan mempermudah berbagai kelancaran dalam proses belajar siswa. Maka dari hal ini pentingnya ketersediaan fasilitas agar pelajar menjadi lancar. 7. Gaya komando adalah gaya yang paling berpusat dari guru. Latihan gaya. Metode reciprocal atau reciprocal style adalah suatu gaya mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada temannya sendiri. Gaya periksa diri adalah mengembangkan keputusan yang diperlakukan untuk kemandirian saat mempraktikkan tugas preproduksi dan memulai keterampilan pemeriksaan dari diri dengan menggunakan kriteria yang telah disiapkan. Karakteristik yang menentukan dari gaya ini adalah inklusi dan partisipasi terus-menerus dari siswa dalam tugas yang sama. Sekian jawaban soal UTS dari saya. Lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.